Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah interaksi obat. Nama materi kali ini adalah mengenai interaksi farmakodinamika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interaksi farmakokinetik, interaksi farmasetik. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi farmakodinamika. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu apa itu perbedaan farmakodinamika, farmakokinetika, dan farmasetika. Jadi, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa interaksi farmasetik itu kan interaksi obat yang terjadi di luar tubuh ya. Misalkan pada saat proses formulasi atau pencampuran obat di saat digerus atau misalkan diformulasi gitu ya, dicetak sebelum masuk ke dalam tubuh. Sementara interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik itu berlangsung di dalam tubuh. Artinya obat tersebut, obat-obatan atau obat dengan makanan sudah masuk ke dalam tubuh dan bereaksi di dalam tubuh. Nah, tapi bedanya farmakokinetik dan farmakodinamik, kalau farmakokinetik itu lebih ke proses ADME-nya, absorpsi hingga ekskresi. Jadi semua efek interaksi obat yang terjadi di ADME. Kalau farmakodinamika ini lebih ke bagaimana reaksi antara suatu obat dengan obat lainnya di reseptor, karena kan farmakodinamika ini berkaitan dengan reseptor ya, interaksi reseptor, kemudian adanya antagonis atau perlawanan obat terhadap zat lain sehingga menurunkan efek atau meningkatkan efek dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari di interaksi farmakodinamika. Jadi sama ya, interaksi farmakodinamik ini juga mempelajari antara obat-obat yang berinteraksi. Jadi kan kalau berinteraksi itu harus lebih dari satu macam ya, baik obat dengan obat dengan makanan, atau obat dengan minuman dan sebagainya. Tapi yang dari definisinya, interaksi farmakodinamik ini merupakan interaksi yang terjadi antara obat-obat yang mempunyai efek samping serupa atau berlawanan. Jadi yang perlu di garis bawahi adalah di sini adalah efek samping ya. Jadi farmakodinamik itu mempelajari tentang efek samping obat ya, karena kan tadi berkaitan dengan ikatan obat dengan reseptor ya, sehingga nanti yang akan kita pelajari apakah obat tersebut meniadakan efek samping atau meningkatkan efek samping dan sebagainya gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan efek samping obat, baik yang serupa atau berlawanan. Nanti kalau misalkan efek sampingnya sama antara dua obat, gimana terjadi, apa yang akan terjadi, kalau misalkan berlawanan apa yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, interaksi farmakodinamik ini berdasarkan mekanismenya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, interaksi pada tingkat reseptor ya. Teman-teman harus tahu kalau misalkan suatu obat misalkan di sini, maaf ya, kita bikin lagi yang baru sini. Suatu obat itu kan akan berikatan dengan reseptor ya di dalam tubuh. Misalkan ini adalah reseptornya dan ini adalah obatnya. Nah, obat ini akan berikatan ke reseptor yang sesuai di sini dan akan menimbulkan efek. Nah, efek tersebutlah yang terjadi ketika adanya interaksi pada tingkat reseptor. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah interaksi fisiologis. Kalau interaksi fisiologis itu lebih ke fungsi ya. Jadi fungsi antara suatu obat dengan obat lainnya, apakah
misalkan gini, obat hipertensi itu kebanyakan kan dikombinasi ya, memang karena untuk meningkatkan efeknya gitu ya, atau fungsinya untuk meningkatkan efek untuk menurunkan tekanan darah dan obat-obat lainnya yang memang dikombinasi tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsinya. Kemudian ada juga interaksi yang merubah keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, ini juga berkaitan dengan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Biasanya yang berinteraksi pada keseimbangan cairan dan elektrolit itu pada obat-obatan diuretik atau obat-obatan jantung, hipertensi, dan sebagainya. Nanti kita lihat satu-satu. Tapi berdasarkan mekanismenya ini ada 3. Nah, di sini yang pertama adalah interaksi pada tingkat reseptor. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa suatu obat itu akan menghasilkan efek jika berikatan dengan suatu reseptor. Reseptornya itu sudah tersedia di dalam tubuh kita gitu ya. Maksudnya gini, ketika diberikan obat jantung ya, nah seorang peneliti itu sudah prediksikan bahwa ada reseptor obat jantung, artinya ketika terjadi kerusakan di jantung gitu ya, atau kelainan, maka obat tersebut akan berikatan di reseptor itu. Mungkin teman-teman yang sudah mempelajari ilmu molekular docking ya, atau penambatan molekul, ini akan lebih paham dimana ketika suatu molekul obat berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, reseptor ini tersebar di berbagai organ ya. Jadi nanti obat akan berikatan dengan reseptor sehingga akan menghasilkan suatu efek. Tapi tidak semua molekul obat bisa berikatan dengan reseptor tertentu gitu ya. Misalkan reseptor yang ada di jantung bentuknya seperti ini, maka yang bisa berikatan molekul obatnya adalah yang juga bentuknya seperti ini. Jadi pasangannya gitu, saling seperti kunci dan gembok gitu. Jadi ketika ini berbentuk gembok ya, gembok, ketika kita akan memasukkan kunci, ini kuncinya udah pas baru menghasilkan efek. Ini yang dinamakan agonis reseptor interaction ya. Jadi interaksi antara reseptor dengan suatu molekul obat yang agonis. Agonis itu apa? Agonis itu kan yang searah ya. Searah artinya menghasilkan efek positif gitu ya. Efek positif. Namun ketika suatu reseptor yang seperti ini juga bentuknya berikatan dengan molekul yang tidak seperti kunci dan gembok, karena bentuknya tidak pas ya, jadi dia tidak akan menghasilkan efek gitu, sehingga dia terikat di sini tapi tidak ada efek atau aksi apa-apa. Makanya ini dinamakan antagonis gitu. Nah, antagonis itu berarti ketika berikatan dengan reseptor, maka dia tidak akan terjadi efek apa-apa karena bentuk molekul yang berbeda, tidak pas gitu ya. Ini contoh dari obatnya adalah histamin ya, dimana ya reseptor H2 atau reseptor histamin ini agonisnya adalah histamin, sehingga jika reseptor histamin ditempati oleh dopamin itu tidak akan berefek gitu ya, atau dengan simetidin itu tidak akan berefek. Jadi di sini agonis dari reseptor histamin adalah histamin itu sendiri, sementara ketika berikatan dengan antagonis itu tidak akan menghasilkan efek gitu ya. Misalkan simetidin, ranitidin, nizatidin itu tidak akan berefek. Begitu pula dengan reseptor dopaminergik, agonisnya adalah dopamin. Jadi efek dopamin akan muncul ketika berikatan dengan reseptor dopaminergik yang memang bentuknya sesuai. Tetapi jika diikat dengan haloperidol, reseptor dopaminergik, tidak akan terjadi efek apa-apa gitu ya. Kalau interaksi fisiologis ya, ini dinamakan antagonis fisiologis. Jadi di interaksi fisiologis ini merupakan kedua obat, ada dua obat.
obatnya itu bekerja pada organ yang sama, misalkan ginjal. Kedua-duanya target utama obatnya itu ginjal, tapi reseptornya berbeda. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, reseptor itu kan ada tersebar di semua organ, tapi dalam satu organ itu bisa memiliki lebih dari satu reseptor, tapi bentuk yang berbeda ya. Seperti misalkan ini reseptornya bentuknya seperti huruf B gitu ya, mungkin reseptor yang satunya berbentuk seperti huruf C atau bagaimana bentuknya beda lagi gitu. Contohnya obat aminoglikosid dan furosemid ya. Obat aminoglikosid dan furosemid ini sama-sama bekerja di ginjal karena merupakan golongan diuretik ya, sama-sama di ginjal tapi efeknya berbeda. Ketika kedua obat ini dikombinasi atau diinteraksikan atau diminum bersamaan, maka efek yang terjadi adalah oto dan nefrotoksisitas. Ototoksisitas itu apa? Ototoksisitas itu terjadi keracunan pada telinga. Jadi nanti efek yang muncul adalah gangguan telinga karena kedua obat ini dia bekerja pada reseptor yang sama, tetap organ yang sama maksudnya, tapi reseptornya berbeda. Ketika keduanya berikatan pada saat yang sama, maka akan terjadi efek ototoksik dan nefrotoksik. Nefrotoksik sendiri apa? Nefro itu ginjal ya, toksik itu keracunan atau kerusakan gitu ya, sehingga efek yang terjadi adalah kerusakan pendengaran dan ginjal. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga, interaksi farmakodinamik bisa menimbulkan perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Di sini biasanya terjadi pada obat-obatan jantung, obat-obatan saraf, obat-obatan ginjal dan sebagainya. Contohnya apa? Jadi pokoknya ketika obat A dengan obat B dikombinasi atau diinteraksikan, maka terjadi perubahan kesetimbangan cairan di dalam tubuh. Perubahan kesetimbangan mengakibatkan efeknya menurun atau toksisitasnya meningkat. Contohnya digitalis, obat jantung ya dengan diuretik atau amphotericin B. Nah, kedua obat ini sama-sama mempengaruhi cairan atau elektrolit di dalam tubuh ya, dimana digitalis itu dia mengatur kalium di dalam tubuh gitu ya, menurunkan kadar kalium. Begitu pula dengan diuretik yang sama-sama menurunkan kadar kalium. Ketika dikombinasi kedua obat tersebut, efeknya akan terjadi hipokalemi. Hipokalemi itu kalium di dalam darahnya terlalu rendah gitu ya. Hipokalemi itu kan bahaya ya. Nah, karena kan kalau hipokalemi nanti jantungnya sulit berdetak gitu, gangguan dalam detak jantung, sehingga bisa dikatakan bahwa toksisitas obat A itu meningkat akibat obat B. Interaksi contohnya yang kedua yang mempengaruhi cairan juga antihipertensi dan AINS atau antiinflamasi non steroid ya. Antihipertensi ini menimbulkan penurunan tekanan darah ya, sementara AINS ini efeknya adalah retensi air dan garam oleh obat B ya. Jadi efek dari kedua interaksi obat ini adalah retensi air dan garam gitu ya. Sementara obat antihipertensi itu sendiri adalah mencegah retensi air dan garam, kan mengurangi kadar garam. Dikombinasi dengan obat AINS, misalkan obat paracetamol atau asam mefenamat, dia menimbulkan peningkatan air dan garam, sehingga yang harusnya menurunkan tekanan darah atau kadar garam oleh antihipertensi malah tidak bisa ya diganggu oleh obat B, sehingga efek obat A menurun gitu. Nah, udah ya, jadi ada 3 jenis interaksi farmakodinamik berdasarkan mekanismenya. Kemudian nanti di kedepannya itu ada istilah-istilah pada interaksi
obat dan reseptor atau interaksi farmakodinamik. Tadi udah pernah denger ya, ada agonis, antagonis, terus agonis parsial, antagonis reversibel, antagonis irreversibel. Kalau agonis tuh kan tadi ya seperti efek obat biasa, jadi ketika suatu molekul obat berikatan dengan reseptor dia menimbulkan efek. Kalau antagonis ini dia menghambat, jadi ketika berikatan dengan suatu reseptor obat tersebut tidak akan menghasilkan efek atau disebut juga dengan penghambat atau blocker. Nah, untuk antagonis ini sendiri ada berbagai jenis. Ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif, ada yang reversibel sama irreversibel, ada juga yang parsial. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Tapi untuk yang antagonis kompetitif itu sendiri bisa diatasi dengan peningkatan dosis, namun kalau yang non-kompetitif itu nggak bisa diatasi dengan peningkatan dosis. Seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat bahwa interaksi agonis ya, agonis ya berarti interaksi antara obat dan reseptor itu biasa ya. Jadi kalau misalkan agonis berikatan dengan reseptor menghasilkan efek. Tetapi kalau misalkan antagonis itu sendiri berikatan dengan reseptor tidak menghasilkan efek. Apa yang terjadi ketika obat yang sifatnya agonis bertemu dengan antagonis? Efeknya keduanya bersaing untuk menempati reseptor, sehingga tapi kan reseptornya itu lebih dari satu ya, artinya tidak hanya satu tapi banyak gitu reseptornya. Ketika agonis bertemu antagonis akan bersaing gitu ya, menempati tempat dari reseptornya untuk menghasilkan efek. Tapi di sini karena bersaing jadi efeknya tidak akan muncul, malah berkurang gitu karena tadi ada saingan dari antagonis gitu. Kemudian kalau kita lihat di grafik ya, misalkan ini dosis terhadap efek. Nah, ketika yang agonisme diberi dosis tinggi, dia akan menghasilkan efek yang maksimal. Kalau yang agonisnya sebagian, itu efek yang dihasilkannya sebagian karena mungkin ada saingan dengan antagonis. Antagonis ya jelas ya tidak menghasilkan efek apa-apa. Nah, ada juga inverse agonis atau kebalikan dari efek agonis. Kalau agonis misalkan efeknya menurunkan tekanan darah. Inverse agonis mah sebaliknya efeknya, yakni meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi ada yang full, ada yang sebagian, ada yang tidak berefek atau antagonis, dan ada juga yang efeknya berkebalikan atau inverse agonis. Jadi ini reaksi ketika suatu obat berikatan dengan reseptor. Tadi ada juga yang kompetitif dan non-kompetitif ya. Kalau yang sifatnya kayak gini berarti kompetitif ya. Kompetitif karena dia berkompetisi dengan molekul obat lain untuk menghasilkan efek. Ada juga yang non-kompetitif karena misalkan reseptornya misalkan ya dalam suatu organ tuh terdapat 2 reseptor gitu ya, misalkan di atas sama di bawah, maksudnya di atas sama di samping gitu ya, di sini sama di sini. Kalau ini kan cuma satu ya. Kalau yang non kompetitif tuh di sini tempat antagonis berikatan dengan reseptor, di sini tempat agonis berikatan dengan reseptornya. Jadi nggak ngaruh gitu meskipun ada ketemu antagonis dan agonis. Kalau di sini kan reseptornya memang cuma satu, jadi mau tidak mau bersaing gitu. Tuh ya teman-teman. Kemudian di sini kalau berdasarkan efeknya ada beberapa istilah interaksi farmakodinamik. Ada efek adisi, potensiasi, sinergisme, sama antagonisme. Ini ketika suatu obat dikombinasi atau diinteraksi dengan obat lain
dia itu akan menghasilkan efek yang berbeda gitu. Jadi kalau kita bicara misalkan obat A dikombinasi dengan obat B, kemampuan atau efeknya itu meningkat atau menurun gitu. Nah, ini yang pertama ada efek aditif. Kalau efek aditif itu adalah efek penjumlahan. Jadi ketika misalkan obat A memiliki efek yang kekuatannya 1. Jadi ini kita bicara tentang kekuatan obat gitu ya. Bagaimana interaksinya? Ketika efek obat A yang kekuatannya 1 dikombinasi dengan obat B yang kekuatannya juga 1, ternyata efek keduanya itu merupakan penjumlahan gitu ya, penjumlahan dari kedua obat tersebut. Jadi yang tadinya misalkan ini dosisnya 1, yang B dosisnya 1, ketika diinteraksi atau diminum bersamaan, efek obatnya jadi setara dengan penjumlahannya, yakni 2 gitu ya. Ini yang dinamakan efek aditif. Kemudian ada juga efek potensiasi, di mana kalau efek potensiasi ini misalkan efek obat A itu kekuatannya 0 atau enggak ada efek, tetapi ketika dikombinasi dengan suatu obat B yang kekuatannya 1, malah dia menghasilkan efek yang 2. Ini kan harusnya 1 tambah 0 itu 1 ya, tapi di sini ketika berinteraksi efeknya malah 2 gitu. Jadi lebih kuat daripada sebelumnya, malahan yang tadinya kurang jadi bertambah ketika kedua obat dikombinasi. Ini yang disebut dengan efek potensiasi gitu. Jadi obat A yang tidak ada efeknya bertemu dengan obat B yang berefek tapi sedikit menghasilkan efek yang luar biasa gitu ya, lebih daripada masing-masing obat. Kemudian yang ketiga ada efek sinergisme. Kalau sinergisme itu sinergis ya, sinergis artinya kalau tadi kan yang satu nggak ada efek, yang satu ada. Kalau yang ini dua-duanya ada efek. Obat A ada efek 1, obat B ada efek 1. Tapi ketika dijumlahkan harusnya kan 2 ya, harusnya efeknya aditif. Tapi pada efek sinergisme di sini interaksi antara obat A dan B malah melebihi dari jumlah yang seharusnya gitu ya, dimana keduanya bersinergi untuk menghasilkan efek yang lebih tinggi gitu. Di sini misalkan 1 ditambah 1 malah jadi 3, harusnya kan 2 ya. Di sini mereka bersinergi menghasilkan suatu efek obat yang luar biasa gitu. Kalau yang potensiasi maka salah satunya ada yang gak berefek ya gitu. Ada juga efek antagonis. Kalau efek antagonis seperti artinya berarti kan berlawanan. Jadi ketika obat A yang punya efek bertemu dengan obat B yang juga punya efek, tapi ketika diinteraksikan malah tidak ada efek sama sekali gitu. Ini yang dinamakan antagonis, padahal pada saat penggunaan masing-masing itu ada efeknya gitu. Mungkin akibat tadi ya, perubahan jaringan atau reseptor dan sebagainya. Nah, di sini prinsip pemakaian obat agar menghindari efek interaksi farmakodinamik dan farmakokinetiknya, itu yang pertama gunakan obat sesedikit mungkin. Artinya apa? Ketika ada penyakit gitu ya, sebisa mungkin pasien tersebut, apalagi yang sudah lansia gitu ya, mungkin banyak terjadi komplikasi. Obat yang diminum juga harus banyak jenisnya, tapi kemungkinan interaksinya juga sangat tinggi, sehingga ketika ada penyakit penyerta atau komplikasi yang tidak terlalu parah, mungkin bisa tidak diobati, bisa diminimalisir gitu penggunaan obat lainnya yang kurang darurat gitu. Misalkan ada pasien dia itu ada gagal ginjal, tapi dia juga mengalami pilek atau flu gitu ya.
sebisa mungkin pasien tersebut diobati utamanya itu ginjal dulu, baru nanti penyakit flu-nya mungkin hanya untuk obat-obatan tidak terlalu keras gitu, untuk menghindari efek obat ya, efek interaksi obat. Kemudian minum obat harus dengan air putih, karena perlu teman-teman tahu bahwa meminum obat dengan air lain selain air putih, misalkan dengan air teh atau air susu, itu bisa mengurangi efek dari suatu obat, sehingga yang harusnya berefek malah tidak gitu, mengurangi efeknya. Sehingga pada saat minum obat penting untuk diinformasikan kepada pasien untuk meminum air putih ya. Jadi ketika minum air susu atau air teh, biasanya obat itu akan terikat dengan senyawa yang ada di teh atau di susu. Begitu pula dengan jus-jusan atau gula gitu ya. Jadi kalau air putih kan sifatnya netral, dia tidak akan mengikat molekul obat untuk mencegah berikatan dengan reseptor gitu ya. Kalau misalkan dengan teh kan malah berikatan dengan zat yang ada di dalam tehnya, bukan dengan reseptor gitu. Kemudian hati-hati juga ya pemakaian obat-obatan dengan batas keamanan sempit. Ada beberapa obat yang memang batas keamanan itu antara efektivitas dan toksisitasnya itu sempit. Jadi dengan menaikkan dosis sedikit saja, dia itu bisa menimbulkan keracunan. Nah, itu hati-hati. Jadi kita tidak boleh asal memberikan dosis. Jadi harus mematuhi atau memantau batas keamanan dari suatu obat. Begitu pula dengan pasien usia lanjut, pasien dengan penyakit parah dan gangguan hati dan ginjal ya, perlu dipantau, karena pada yang usia lanjut, penyakit parah dan gangguan hati serta ginjal itu mereka rentan. Selain karena penyakit komplikasinya banyak, obat yang dikonsumsinya juga banyak, kemudian ketika mengkonsumsi obat A malah timbul penyakit baru, efek samping lain dan sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan, apalagi dalam hal interaksi obat. Tidak boleh sembarangan memberi obat pada yang usia lanjut, penyakit parah, ibu menyusui, anak-anak, dan pasien dengan gangguan hati dan ginjal, karena hati dan ginjal itu kan untuk mengekskresikan dan memetabolisme obat. Jadi obat itu akan mengendap atau terkumpulnya itu di organ hati dan ginjal. Ketika mengonsumsi obat yang terlalu berlebihan, organ yang paling pertama rusak adalah hati dan ginjal gitu. Kemudian ini apa maksudnya efek farmakodinamik class effect, efek farmakokinetik non class effect. Nah, di sini maksudnya gini. Jadi kelas itu golongan ya, golongan obat. Jadi suatu obat, misalkan obat A dengan obat B, itu satu golongan tuh maksudnya gini. Kan kalau diuretik itu ada golongan diuretik loop, golongan hemat kalium gitu ya, ada furosemid, ada aminoglikosid. Dua-duanya itu sama-sama satu golongan, misalkan obat A dan obat B. Nah, ketika dikombinasi dengan obat lainnya, misalkan si furosemid menghasilkan interaksi obat, tetapi yang menimbulkan penurunan efek. Kita bisa menerapkan obat B yang segolongan dengan furosemid tadi, bisa mengatakan misalkan aminoglikosid gitu ya, yang segolongan dengan furosemid, golongan diuretik, mengatakan bahwa aminoglikosid juga berinteraksi dengan obat misalkan obat warfarin gitu. Jadi tadi furosemid dengan warfarin berinteraksi, begitu pula dengan aminoglikosid dengan warfarin itu juga berinteraksi. Interaksinya efeknya akan sama. Tetapi kalau yang farmakokinetik yang sebelumnya kita pelajari yang ADME, jadi meskipun
kedua obat itu satu golongan, tetapi ketika diinteraksikan dengan obat lain, efeknya tidak akan sama. Misalkan parasetamol satu golongan dengan asam aminosalisilat, ketika di kombinasi dengan warfarin, parasetamol menurunkan efek. Belum tentu si asam asetilsalisilat yang satu golongan dengan parasetamol berinteraksi juga dengan warfarin. Nah, itu maksudnya dari kelas dan non kelas gitu. Di sini ada salah satu contoh dari interaksi obat serta cara mengatasinya. Jadi di sini ada 2 obat yang diresepkan kepada Nyonya Eni ya. Resepnya itu Emineton 20 tablet 1 kali sehari dan Osfit DHA 20 tablet 1 kali sehari juga. Di sini yang perlu kita amati adalah apakah terjadi interaksi obat antara kedua zat atau obat yang diberikan. Di sini kita perlu mencari tahu apa komposisi keduanya masing-masing dan indikasinya untuk apa. Baru nanti kita cek interaksinya bisa menggunakan drugs.com atau interaction checker, boleh. Kemudian nanti kita tulis ya apa efeknya, apa yang ditimbulkan jika kedua obat tersebut berinteraksi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasinya. Nanti teman-teman di interaksi obat ini dituntut untuk bisa menilai apakah obat yang diresepkan itu berinteraksi atau tidak. Sini contohnya Emineton itu komposisinya banyak ya. Dari mulai zat besi, kemudian tembaga, kobalt, mangan, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, asam folat, kalium fosfat ya. Indikasinya untuk anemia selama hamil, remaja, lanjut usia, dan malnutrisi. Sementara Osfit DHA dia mengandung kalsium, vitamin D3, dan minyak ikan. Jadi ini ditunjukkan untuk ibu yang sedang hamil. Indikasinya memenuhi kebutuhan kalsium dan DHA selama hamil dan menyusui. Di sini ketika cek interaksinya ternyata terjadi interaksi gitu ya, karena masing-masing obat baik Osfit dan Emineton ini mengandung suatu zat ya, logam dimana kalsium berinteraksi dengan Fe, karena Fe itu kan dia besi ya, berinteraksi dengan kalsium dia akan menurunkan absorpsi, sehingga suplemen yang berisi zat besi tidak boleh diberikan bersamaan dengan kalsium karena akan menyebabkan penurunan absorpsi zat besi oleh kalsium. Jadi yang harusnya ketika diminum masing-masing itu efeknya baik ya, misalkan meningkatkan zat besi, menghindari anemia, atau absorpsinya bagus. Di sini ketika dikombinasi malah efeknya menurun, yang tadi ya seperti yang efek antagonis gitu. Sehingga untuk mengatasinya kedua obat tersebut cara minumnya itu dibatasi ya, untuk menghindari interaksi. Jadi nggak boleh diberikan bersamaan karena bisa terjadi interaksi. Jadi caranya Osfitnya diminum pagi hari ya, sementara Emineton malam hari gitu. Kalau misalkan di jarak minumnya kan tidak akan bertemu, sehingga Osfit diminum pada pagi hari, Emineton diminum pada malam hari gitu. Kenapa? Karena kalsium itu bagus pada pagi hari gitu ya, pada saat berjemur dengan vitamin D yang ada pada matahari, kalsiumnya bisa optimal. Sementara untuk zat besi yang ada pada Emineton itu bagusnya diminum pada malam hari, karena Emineton memang mengandung zat besi ya, yang zat besi secara alami diproduksi pada malam hari gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi resep seperti ini gitu. Jadi ini komposisinya apa, cek interaksinya, ada interaksi atau tidak.
Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, untuk minggu depan juga ada tugas. Jadi di sini teman-teman harus mengidentifikasi apakah terjadi interaksi obat pada resep ini ya. Ada pertanyaannya, nanti saya upload di Google Classroom untuk tugas minggu depannya. Teman-teman jawab, kemudian selengkap-lengkapnya jawab pertanyaan ini, dan teman-teman harus menilai seperti apa interaksi obatnya dan bagaimana cara mengatasinya, terus farmakoterapinya, informasi apa saja yang harus diberikan dan sebagainya gitu ya. Di sini yang teman-teman fokuskan adalah interaksinya gitu. Jadi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, teman-teman menjawabnya seperti yang ini. Jadi teman-teman membahas apa kandungan masing-masing, kemudian apakah ada interaksi misalkan antara lansoprazol dan paracetamol, tulis apa efeknya gitu ya. Bisa teman-teman cek di drugs.com atau interaction checker. Nanti kalau di situ kan mungkin bahasa Inggris ya, teman-teman translate, pahami, dan jawab pertanyaannya. Kalau yang rasionalitas pengobatan ini teman-teman cukup menjawab apakah sudah rasional atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah rasional berarti tidak ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan. Kalau misalkan tidak rasional, bagian mana yang tidak bagusnya gitu ya, maksudnya tidak sesuainya, dan apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari resep ini berdasarkan riwayat pasien. Kemudian farmakoterapinya, jadi farmakoterapi yang sesuai itu seperti apa gitu. Apakah lansoprazol betul untuk H. pylori, apakah Inpepsa, metoclopramide, amoxicillin, paracetamol sudah sesuai, apakah ada guideline-nya atau panduan yang menunjukkan bahwa kombinasi obat-obatan tersebut memang betul untuk tukak lambung gitu ya, dan informasi apa saja yang harus diberikan kepada pasien, berarti apakah diminumnya malam hari, sebelum makan, sesudah makan, tidak boleh dengan air apa, tidak boleh dengan makanan apa, dan sebagainya. Kemudian untuk terapi lainnya selain ini yang diresepkan seperti apa gitu ya. Jadi menjawabnya selengkap-lengkapnya gitu ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri saja kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.